Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Tribuners. Senang sekali rasanya saya Gunawan kembali bisa menyapa Tribuners kalian dimanapun berada. Kali ini dalam program Tribun UMKM, yang dimana program Tribun UMKM hadir untuk membantu mempromosikan UMKM-UMKM yang ada di seluruh kota Makassar tentunya. Dan pada malam hari ini sudah tampak juga nih di depan saya. Ada, ya sesuai dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini yaitu nikmatnya kuah sop ubi dapur ibu negara. Dan di studio pada malam hari ini sudah ada di samping saya owner dapur ibu negara. Untuk itu saya ingin menyapa Ibu Siti Halimah. Selamat malam Ibu Siti Halimah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya. Nah, bawa apa nih malam hari ini Bu di studio redaksi Tribun Timur? Saya bawa sop ubi andalan. Luar biasa Tribuners. Jadi malam ini kita bakal makan-makan ya, review sop ubi dapur ibu negara tentunya. Nah, sebelum kita review makanan yang ada di depan kita Tribuners, saya ingin menanyakan dulu nih terlebih dahulu kepada Ibu Ima nih. Nama dari dapur ibu negara itu seperti apa ceritanya? Kenapa dinamakan dapur ibu negara? Tentu penentuan dari nama usaha itu juga pasti ada sejarahnya begitu kan Bu? Nah, seperti apa? Silakan. Gini, dapur ibu negara, saya ambil dapur ibu negara itu ibarat rumah tangga itu adalah negara. Oke. Kepala rumah tangga itu kan suami jadi presidennya. Presiden. Nah, ibu rumah tangga itu istrinya ya ibu negaranya. Ibu negara tentunya. Ibu negara. Nah, kemudian saya pikir-pikir kalau saya punya nama, siapa sih yang kenal? Mungkin cuma teman, tetangga, atau siapa. Nah, kalau saya ambil dapur ibu negara, nama unik. Unik, orang penasaran. Dari situ, dari nama orang penasaran. Betul. Gimana rasanya dapur ibu negara? Bagaimana rasa masakannya? Pasti singgah kan? Betul. Di dapur ibu negara ada apa aja gitu kan? Iya. Betul. Jadi orang-orang tertarik nih. Wah, Ya. ada dapur ibu negara nih. Tapi kalau kata ibu tadi kalau pakai nama ibu mungkin orang nggak terlalu ini ya. Jadi paling cuma teman, tetangga kan gitu. Oke, betul. Jadi selain karena pengibaratan ibu dalam rumah tangga itu adalah sebuah negara dan ibu sebagai ibu negaranya, tentunya juga ada tujuan lain ya Bu. Apakah mungkin memang di dapur ibu negara khusus menjual makanan khas Nusantara, mungkin itu seperti apa? Ya, saya memang karena ibu negara jadi saya mau memperkenalkan makanan khas Nusantara. Oke. Salah satu makanan khas Nusantara, salah satunya sop ubi. Sop ubi. Sop ubi ini kan khas Makassar, makanan khas Makassar. Orang nggak begitu tahu. Oke, jadi banyak yang memang belum tahu di luar sana bahwa ternyata sop ubi ini khas asli dari kota Makassar. Nah, jadi itu tujuan ibu nih, begitu, untuk memperkenalkan. Luar karena biasa. Orang tahu kan coto ini selalu itu. Yang familiar itu yang memang paling ikonik itu coto Makassar, ataupun mungkin kalau untuk dessertnya itu pisang epe mungkin. Pisang epe. Nah, tapi ini tujuan ibu ya untuk memperkenalkan yang dimana Tribuners harus tahu bahwa sop ubi itu sebenarnya dari Makassar juga. Makanan khas Makassar. Jadi kita harus bangga juga seperti itu. Luar biasa. Nah, jadi dapur ibu negara ini berdiri sejak kapan Ibu? Maksudnya usahanya kita mulai kapan dan kenapa memilih sop ubi sebagai menu andalan mungkin di dapur ibu negara? Sop ubi dapur ibu negara ini berdiri 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Iya. Karena corona menghempaskan segalanya. Betul. Jadi kisaran tahun 2020 ya Bu? Iya, jadi kita harus putar otak bagaimana caranya. Jadi saya mulai gimana ya, saya pikir sop ubi. Sop ubi itu kan sop ubi ya kembali gitu makanan khas Makassar ya diperkenalkan. Karena saya lihat orang masih jarang, yang orang tahu itu bakso ini. Padahal kita punya makanan khas Makassar sendiri. Betul. Iya, jadi saya selain juga saya juga memperkenalkan bahwa ini makanan khas kita. Betul. Nah, jadi dapur ibu negara ini Ibu Ima memulai usahanya itu kisaran tahun 2020 ya, 2020. Yang dimana saat itu masih pandemi COVID ya. Jadi Ibu putar otak gimana nih caranya nih. Semua orang saya rasa waktu itu memang lagi putar otak Bu untuk gimana caranya agar kita bisa bertahan hidup tentunya dalam suasana pandemi seperti itu, yang dimana kita diharuskan untuk tetap stay di rumah aja waktu itu. Di rumah. Nah, jadi dengan itu Ibu memulai usaha dapur ibu negara ini. Tapi memang awalnya itu memang langsung dapur ibu negara atau hanya menjual-jual seperti biasa Jaki dulu, sop ubi atau tidak, saya memang langsung punya dapur ibu negara ya, dapur ibu negara. Jadi begitu saya punya ide untuk jualan, saya cetak ini
Terus jadi dia memang bilang, niat ya dari awal iya, ya Bu, betul. Jadi di gerobak itu sudah saya tempel, Iya. dapur Ibu Dapur Ibu Negara. Negara. Tapi pada saat itu memang masih sop ubi Sop ya? ubi. Oke. Kemudian berapa bulan berjalan, tadinya kan saya di pinggir jalan dengan gerobak, jadi saya dorong gerobak. Oh, dorong gerobak? Iya, saya Ibu dorong sendiri? gerobak, saya dorong gerobak sendiri. Biasa dibantu juga dengan anak Ya, saya. jadi awalnya memang Ibu Ima tidak stay di satu tempat untuk jualan atau seperti apa? Stay satu tempat, tapi dari rumah ke depan itu kan berjarak. Oh, jadi jauh dari rumah tempat Iya, stay menjualnya begitu. iya. Oke. Jadi saya dorong gerobak dari dalam keluar di pinggir jalan. Betul. Saya berdiri di situ, saya jualan. Cuman waktu itu kita tidak ada listrik, jadi ya tantangannya itu kita pakai genset, setengah mati juga pembeli ribut. Iya juga sih, betul. Iya, jadi kemudian saya sewa tempat, saya sewa itu pelataran ruko. Oke. Jadi awalnya Ibu Ima dapur Ibu Negara ini dimulai dengan menyewa salah satu halaman ruko ya, seperti itu. Iya, yang agak jauh juga mungkin dari rumah. Iya, agak jauh. Kenapa tidak menjual di halaman rumah saja Bu waktu itu? Waktu itu saya pikir ini jalan raya, orang kan Oke. Iya. Mungkin untuk kalau di depan rumah untuk segi promosinya kurang ya kalau di situ. kurang. Jadi Ibu cari tempat yang strategis nih Iya, ceritanya. strategis. Ya, artinya saya promosikan Betul. promo dulu. Kan kalau dari nama orang dari situ kan promo nama orang tertarik sehingga dia rasakan pasti datang lagi. Betul sekali ya. Jadi memang pada saat itu di jalan raya ya Bu. Iya. Oke. Jadi sewa halaman ruko. Iya. Jadi jualannya berapa lama saat itu waktu yang sewa ruko itu? Atau sampai sekarang mungkin? Enggak. Hampir setahun saya lihat di sana karena keadaan begini. Iya. Agak sepi juga. Mending saya di depan rumah, saya enggak sewa lagi. Oke, tapi kan katanya Ibu sunyi depan rumah. Maksudnya, atau mungkin Ibu pindah? Kan saya pikir orang sudah tahu. Oke, iya sih. Jadi istilahnya Ibu sudah punya pelanggan gitu. Jadi pasti mau pindah dimanapun, kalau memang pelanggan tetap tuh pasti bakalan nyari juga. Dan saya kasih kan nomor HP, jadi dia telepon di mana Ki tinggal Ibu. Saya bilang saya sekarang ada di sini. Jadi sebelum saya pindah, sekitar 1-2 bulan sebelum saya pindah, Ibu saya sudah enggak sewa nanti di sini, saya pindah ke depan rumah saya di sini. Oke, jadi diberitahu juga ya Bu. Iya, dan meskipun juga tidak diberitahu, mungkin pelanggan yang cari-cari Ibu, yang telepon mungkin, Bu di mana sekarang jualannya. Oke. Dan alhamdulillah kebetulan di samping rumah itu kan ekspedisi yang lintas provinsi. Jadi ya alhamdulillah pembelinya lumayan agak lumayan. Ramai juga. Iya. Betul, luar biasa. Jadi memang istilahnya rezeki enggak bakalan kemana Ji, begitu ya Bu. Iya, belum lagi sekarang saya dapat pelanggan ini orang warkop juga. Jadi mereka kalau mau datang nelpon. Nelpon, Ibu saya mau datang, saya tanya berapa orang Pak, segini. Oke, saya siapkan, begitu siap dia datang. Masya Allah, jadi pesanan ya, sudah banyak juga pesanan saat ini ya Bu. Iya, alhamdulillah saya kadang sudah terima sampai 100-an. Wah, luar biasa. Dan Ibu sendiri yang handle semua itu? Iya, alhamdulillah. Kalau sudah begitu saya panggil kakak, bisa nggak bantu panggil saya? Saudara ya, betul. Jadi karena nggak mungkin juga yang sebanyak itu Ibu Ima bisa handle sendiri ya. Luar biasa. Jadi pada saat itu seperti apa ceritanya Bu? Mungkin modal awal dari dapur Ibu Negara ini berapa waktu itu kalau boleh tahu? Dari awal 250.000. 250.000? Iya. Wah, untuk sop ubi saja? Sop ubi to, iya. Jadi sampai saat ini sudah bisa jualan sampai sekarang ini dari awal modal 250.000. Iya, 250.000 ya. Jadi memang jualannya waktu itu di halaman ruko yang disewa ya? Iya. Terus awal jualan itu di dekat apotek. Oh, dekat apotek malahan awal jualannya. Dekat apotek di mananya itu? Maksudnya memang pinggir jalan juga? Pinggir jalan. Kebetulan waktu itu ada salah satu perusahaan kantor dipinjamkan kita pelatarannya, dibilang bisa, cuman sore kita mulai Bu. Oh iya. Jadi saya mulai jam 5 sore sampai jam 11 malam. Oh, jadi dikasih batas waktu di? Memang karena waktu itu kan nggak bisa orang jualan sampai ini. Iya. Oh iya, yang PPKM waktu itu. Oke. Tapi syukur kita bisa sampai jam 11 malam. Oke. Tapi agak lumayan ya waktu itu juga Bu pembelinya waktu awal-awal. Iya. Karena orang-orang pasti penasaran dapur Ibu Negara nih, apa nih yang di dalam dijual nih gitu. Dan Utara Kota itu kan enggak ada, mungkin ada tapi orang enggak begitu tahu. Yang orang tahu kan itu yang sekarang terkenal. Oke. Nah, Bu, di dapur Ibu Negara ini apakah hanya cuma sop ubi saja atau mungkin ada menu yang lainnya? Ya, saya kadang bikin 4
menu atau 3 4 paling menu. tidak. Ya, 3. tadinya awalnya kan namanya Nusantara. Saya bikin menu Nusantara, saya bikin sop ubi, makanan khas Makassar. Saya bikin soto Banjar, makanan khas Banjar kan. Terus saya bikin nasi ulam khas Betawi. Oh, nasi ulam tuh kayak gimana, Bu? Nasi apa ulam semacam itu nasi uduk atau? Tidak, dia semacam nasi Beda, campur, cuma dia pakai serundeng. Ya, pakai serundeng. Terus saya buat lagi soto Medan. Soto Medan. Ya, soto Medan. Soto Medan ini kayak gimana nih? Segar dia. Segar. Kuahnya kuning. Daging mungkin atau dia apa? Dia pakai daging. Tapi kenapa yang pada akhirnya apakah sampai sekarang 4 menu ini bertahan atau seperti apa, Bu? Saya tetap pasang, cuman yang bertahan ini 2. Sop ubi dengan soto Banjar. Jadi istilahnya untuk saat ini yang paling banyak peminatnya itu 2 ini. Sop ubi dengan soto Banjar. Jadi memang ini menu andalannya di dapur Ibu Negara. Tapi kalau untuk soto Medan dan nasi apa tadi, Bu? Nasi ulam? Ya, enggak. Sementara ini enggak dulu. Enggak dulu karena atau mungkin nanti ada pesanan baru kita buat lagi nih, Bu, untuk nasi ulam dan soto Medan. Kalau soto Medan saya bilang kalau di atas 30 porsi saya buatkan. Kecuali kalau di bawah itu ya? Iya, enggak, karena bahan-bahannya mahal. Oh, mahal. Atau mungkin juga itu yang jadi sehingga kurang peminatnya mungkin, Bu, karena memang harganya di atas. Harganya di atas. Tapi kan memang juga bahan-bahannya mahal kan. Sekarang kita lihat juga kondisi ekonomi seperti apa. Nah, kalau untuk rate harganya nih, Bu, di dapur Ibu Negara, mungkin sop ubinya harga berapa, soto Banjarnya harga berapa? Kalau sop ubinya ini 15.000. 15.000. Wah, itu memang sudah masih lumayan murah sih kalau untuk sop ubi. Nah, kalau untuk soto Banjar? Soto Banjar itu 20.000. 20.000? Iya. Tapi saya pakai perkedel kentang. Iya. Saya juga jadi penasaran juga tuh soto Banjar. Nanti. Jadi memang menu andalannya untuk di dapur Ibu Negara ada 2 ini, Tribuners, yaitu yang pertama yang Ibu Ima bawa malam ini yaitu sop ubi, dan yang kedua itu soto Banjar. Tapi memang ini yang paling rajanya di Bu, memang sop ubi ini. Nah, untuk itu boleh tidak, Bu, saya coba nih? Silahkan. Saya coba langsung ya, Tribuners. Baik, sekarang kita mau review dulu nih sop ubi yang dibawa oleh Ibu Ima, dan di sini sudah ada yang sudah dicampur oleh kuahnya di sini. Tadi manggil Ria, Bu, jadi kita coba dulu. Mungkin Ibu juga mau? Silahkan. Saya izin coba ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Kuahnya enak. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, nikmatnya kuah sop ubi dapur Ibu Negara. Dan itu yang harus kita pertahankan. Enak, Bu. Ini bisa dihabisin dulu baru. Kuahnya kental. Ya, kental. Dan pas sekali rasanya memang. Tidak yang menjadi pembeda sop ubi yang saya jumpai. Kalau sop ubi di luar mungkin banyak yang agak nggak sekental ini kuahnya. Memang kalau saya pribadi mungkin masalah selera sih, Bu. Kalau saya pribadi suka yang kuahnya agak kental. Dan ini favorit saya juga sih sebenarnya. Salah satu favorit saya juga. Dan ini yang dicari sama langganan itu, mereka datang karena itu dari kuahnya. Kalau isinya kan semua sama. Jadi dari yang membedakan sop ubi dapur Ibu Negara dan sop ubi lainnya itu dari kuahnya ya, Bu? Kuahnya. Memang Tribuners harus dicoba ini. Serius, Kak. Iya, jangan penasaran. Ya, saya mau habis tapi masih ada pertanyaan yang saya tanyakan. Tapi sebentar deh. Ini nggak ada air minum gitu. Baik. Ibu Ima. Siapa nih yang memasak, seperti yang kita bahas tadi kan juga yang menghandle sendiri ini tuh kan Ibu Ima juga kan. Dan saat ini belum ada karyawan atau mungkin kedepannya ada niatan untuk ambil karyawan itu seperti apa, Bu? Kalau sekarang ini mulai dari pasar sampai pengolahan bahan-bahan sampai masak jualan saya sendiri. Paling ya dibantu sedikit sama anak-anak. Dengan kakak kan, kebetulan ada kakak kan, dia bantu kalau lagi sudah ada orang mau beli. Terus Bu, saya izin sambil makan ya, Bu? Iya, silakan. Tribuners lanjut.
Nah, kedepannya ini pasti saya mau lebih maju lagi, lebih besar lagi, orang lebih tahu semua kan. Jadi rencana kalau sudah besar pasti saya ambil pelanggan, tapi untuk pengolahan harus saya yang tetap yang olah turun sendiri. Tangan, iya, betul. Saya tidak percayakan ke orang lain karena saya takutnya beda tangan mie itu beda rasa. Betul. Jadi apakah resepnya tidak pernah berubah dari awal jualan sampai sekarang? Alhamdulillah, orang malah bilang semakin enak. Wih, luar biasa. Memang sih enak sekali memang. Kamu gak habisin tapi malu-malu Tribuners dari hati, Kak. Nah, jadi kalau misalnya nih ada mungkin Tribuners yang lagi nonton malam ini langsung mau order juga nih. Apakah bisa di-order di GrabFood mungkin atau di GoFood juga ada Bu atau belum? Masih belum? Sebenarnya di GrabFood itu ada, cuman enggak terlalu ini. Kalau saya karena biasanya saya lewat ini satu aplikasi, biasanya orang pesan lihat Maxim karena dia langsung bayar, akhirnya begitu. Jadi orang enggak ribet lagi harus transfer atau gini. Betul. Jadi kalau untuk GrabFood dan GoFood ada juga, tapi untuk saat ini lebih kayak Maxim ya. Iya, Maxim. Pelanggan Ibu pesan begitu. Ya, karena yang jauh-jauh itu ditelepon nanti Maximku datang. Tapi kalau untuk media sosialnya mungkin ada Bu? Media sosial Instagram mungkin atau Facebook? Iya, ini IG-nya ada, Instagramnya ada, Dapur Ibu Negara. Dapur Ibu Negara. Dapur.Ibu Negara. Oke, @dapur.Ibu Negara. Nah, itu Tribuners langsung follow. Kalau mau pesan juga bisa di Instagram juga ya Bu, @dapur.ibu negara. Iya, tapi lebih enak langsung WA saja. Lebih enak langsung WA saja. Mungkin WA-nya juga nanti bisa di akhir acara, mungkin bisa di ini sama Ibu. Baik. Nah, Ibu Ima sejauh ini nih, apa tantangan yang Ibu Ima hadapi sejak mulai dari awal membangun usaha Dapur Ibu Negara ini? Ya. Tantangannya itu saya harus cari pelanggan sebanyak-banyaknya yang harus merasakan bagaimana aroma nikmatnya sop ubi Ibu Negara dan soto Banjarnya. Jadi itu tantangannya Ibu untuk saat ini dari dulu sampai sekarang, pokoknya sesemangat mungkin ya harus cari pelanggan sebanyak mungkin, mempromosikan, betul ya. Jadi dimanapun kalau ada kesempatan promosi, ini ada loh di Dapur Ibu Negara sop ubi begitu. Iya, saya selalu saya memang selalu promosikan. Terus tapi saya harus pertahankan cita rasanya. Cita rasanya, betul. Iya. Kapan saya promosikan dengan baru cita rasanya saya sepelekan dulu, enggak sia-sia semua. Betul. Jadi kalau untuk target pasar Ibu untuk Dapur Ibu Negara ini mungkin umum atau seperti apa? Saya umum saja. Tapi untuk saat ini pelanggan yang paling dominan membeli banyak itu mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak muda mungkin? Semuanya campur gitu ya, Bu? Ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda. Semuanya. Ya, kebanyakan penasaran sama sop ubi Dapur Ibu kalau Negara. mahasiswa itu sudah tahu kalau sop ubi itu lebih banyak mahasiswa. Dia bilang, "Tante, saya suka sop ubinya." Cuman kadang mereka tinggal jauh. Tante, jadi kalau dia datang itu ada sop ubi Tante, yang paling dah coba sop ubi. Sop ubi. Jadi memang dicari-cari oleh khususnya kalangan mahasiswa pelanggan tetap Ibu ya. Iya. Begitu. Mereka cari sop ubi. Kalau yang ibu-ibunya atau bapaknya itu mereka cari soto Banjar. Kalau yang terlalu suka soto Banjar. Tapi ada juga pelanggan kalau dia pesan dia campur semua soto Banjar, sop ubi. Jadi komplit langsung dua lagi begitu. Oke. Nah, Bu, kalau boleh tahu nih Bu, apakah memang sebelum awal mendirikan usaha Dapur Ibu Negara ini, awalnya memang Ibu pebisnis atau mungkin ada pekerjaan lain atau seperti apa Bu waktu itu? Sebelumnya itu saya ibu rumah tangga, kemudian dari saya kebetulan dari dari UNM. Ya, saya penasaran nih Bu, karena di flyer tertera Siti Halimah SPD. Mungkin Ibu pernah mengajar waktu itu atau seperti apa? Iya, saya pernah mengajar, kebetulan saya pernah mengajar di SMA. Dan juga di SD, tapi yang SMA itu enggak lama. Oh, di SD dan SMA? Yang lama itu saya mengajar di SD. Di SD? Sekitar 5 tahun. Tapi kemudian setelah SD baru kayak ngajar di SMA lagi gitu? Enggak, waktu itu bersamaan. Oh, bersamaan, SD SMA? Iya, cuman saya pikir ada anakku kecil sudah lepas SMA, saya tetap di SD. Betul. Kan SD kan mulai pagi sampai siang. Nah, dan apa yang akhirnya mungkin memutuskan untuk ini pasti keputusan yang berat Bu untuk bilang berhenti Mak mengajar dulu deh. Itu karena apa?
Waktu itu anak saya masih kecil. Oh, anak kecil. Ada yang masih kecil di Ibu? Iya. Anak keberapa waktu itu? Anak ketiga. Anak ketiga, Dik? Iya. Masih kecil saya pikir itu, dan suami dibilang fokus dulu ke rumah anak-anak. Karena susah juga bagi waktunya, apalagi saat itu Ibu mengajar di SD dan juga di SMA, di? Iya, SMA enggak lama di SMA ya. Okay. Nah, saya ambil ketika sudah saya berhenti, saya jadi ibu rumah tangga. Jadi fokus ngurus anak, dan setelah itu mungkin pas pandemi kemarin nih mulai berpikir nih, bagusnya usaha apa nih gitu. Dan terciptalah Dapur Ibu Negara. Oke, Bu, suka duka yang Bu Ima alami selama ini, mulai dari awal membangun usaha sampai sekarang, tentu ada dong, baik dari sukanya maupun dukanya. Ya, kalau sukanya itu lagi rame pembeli, secapek apapun itu hilang, terbayar semua tidak ada. Tapi kalau lagi sepi-sepi, aduh, ini sih terasa semua capeknya. Jadi kalau lagi rame-ramenya datang, secapek apapun langsung kayak fit kembali di Bu, seperti itu. Kalau lagi rame-rame begitu, hilang semua, terbayar semua. Jadi suka dukanya mungkin kalau untuk seperti yang Ibu bilang tadi, untuk sukanya ya kalau lagi rame-ramenya, terus dukanya mungkin juga pas lagi sepi begitu. Dan mungkin juga dukanya apa ya, anak-anak juga mungkin sering ikut membantu toh Bu? Iya. Itu kalau lagi sepi-sepi yang saya kasihin tuh anak-anakku di mana mereka. Betul. Iya. Jadi untuk saat ini stay-nya jualannya di rumah ya Bu? Iya, di rumah, di Jalan Cakalang 2, nomor 23, 40 samping. Kebetulan di samping rumah saya ada ekspedisi Adi Putra, pengangkutan Adi Putra. Nah, Tribuners itu alamatnya untuk Dapur Ibu Negara saat ini. Dan memang di situ jadi Bu. Iya. Dan kecuali kalau misalnya ada yang mau pesan, datang langsung mungkin atau lewat PA. Nah, gimana nih Bu kalau misal ada Tribuners malam ini yang muka pesan banyak deh langsung, gimana caranya tuh Bu? Mungkin ada kontak yang bisa dihubungi, bisa tolong? Ya, ada kontak yang bisa dihubungi, nomor WA. Ya, nomor WA. Ya, di 0823 4739 2250. Nah, jadi Tribuners mungkin yang mau pesan sop ubi ataupun soto banjar Dapur Ibu Negara langsung bisa WA kontak Ibu Halimah yang disebutkan tadi, dan juga mungkin bisa melalui Instagram @dapur Ibu Negara. Dan juga ada tersedia juga di Maxin dan di GrabFood juga ya Bu, seperti itu. Iya, cuman kalau nggak banyak 2 hari sebelumnya lah. Oke. Dengar Tribuners itu yang paling penting juga, karena kewalahan kita juga tahu Ibu sendiri yang kalau sudah betul. Pada hari dia pesan, saya tolak, saya nggak bisa, saya terlalu dikejar ini belum ini. Tapi 2 hari sebelumnya karena biasa saya terima Jumat Berkah, Ramadan Berkah. Kalau Ramadan Berkah itu kan di bulan Ramadan. Kalau Jumat Berkah itu apa maksudnya Bu? Promo atau? Enggak, Jumat Berkah itu ada yang order memang. Oke, order di Jumat Berkah itu. Iya, kebetulan saya punya senior di Riau sana itu biasa nelfon. Dinda tolong buatkan untuk Jumat Berkah, bagi siapa saja yang bisa. Masya Allah. Jadi memang istilahnya rezeki tidak bakalan lari kemana juga. Dimanapun kita berjualan, mau di tempatnya mungkin tempatnya agak rame atau tempatnya dibilang sepi, tapi kalau rezeki memang pasti datang tonji pelanggan. Istilahnya seperti itu ya. Oke. Nah, mungkin sebelum kita menutup program kita pada malam hari ini, Ibu Ima mungkin ada inginnya disampaikan semacam closing statement ataupun harapan-harapan ke depannya, silakan Ibu. Gitu. Ya, harapan saya bagaimana supaya Dapur Ibu Negara ini lebih besar, lebih banyak yang kenal sop ubi, karena tujuan utama saya memperkenalkan ini. Betul. Sop ubi itu bahwa sop ubi itu makanan khas Makassar, makanan khas daerah kita. Betul. Yang orang tahu kan ini, padahal ada makanan khasnya kita, makanan khas Makassar. Oke, jadi Ibu Ima berharap semua orang tidak hanya ingin mencoba sop ubi Dapur Ibu Negara, tapi lebih tepatnya tujuan dari Ibu ingin menyampaikan bahwa sop ubi ini khas kota kita, khas kota Makassar tentunya. Nah, mungkin sebelum kita menutup, bisa mungkin ulang lagi mungkin Bu nomor WhatsApp-nya nih, supaya Tribuners juga catat nih di rumah. Bisa kalau mau pesan sop ubi ataupun soto banjar, bisa hubungi di 08. Para penikmat kuliner, jika ingin merasakan aroma dan nikmatnya sop
ubi dan soto Banjar Ibu Negara, silahkan hubungi kontak saya 0823 4739 2250. Dapur Ibu Negara. Iya, luar biasa. Jadi untuk Tribuners jangan lupa order sop ubi ataupun soto Banjar di Dapur Ibu Negara seperti yang Ibu Ima bilang tadi. Di nomor WhatsApp-nya juga bisa melalui Instagram dan juga di Maxim ya. Iya. Oke, untuk itu terima kasih banyak Ibu Ima sudah hadir di studio Tribun Timur malam hari ini, dan semoga usaha Dapur Ibu Negara semakin sukses ke depannya, semakin banyak pelanggannya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu mungkin ini saya bisa langsung bawa pulang ke rumah saja semuanya, Di. Ini gratis tuh Bunda, bayar gratis toh? lah. Oke, buat host dong tentunya ya, dua-duanya. Baik, oke, untuk itu Tribuners terima kasih sudah menyaksikan program Tribun UMKM pada malam hari ini. Untuk itu tentunya saya Gunawan selaku host mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.